Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kita bersama. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan ini dan yang akan kita kerjakan senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan henti-hentinya kita berharap semoga kita semua kelak akan memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan apa yang diusulkan Bapak Ketua Takmir untuk pertemuan mulai malam ini sampai nanti menjelang Idul Adha, kita akan membahas tentang masalah udhiyah atau masalah berkurban. Semoga apa yang kita pelajari ini senantiasa mendapat tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati. Ai hadza faslun, adapun ini ialah satu fasal, satu pembahasan fi ahkamil udhiyati, yang tetap di dalam menerangkan beberapa hukumnya udhiyah. Bi dhammil hamzati, lafal udhiyah dibaca dhammah hamzahnya, fil asyhuri, di dalam qaul yang lebih masyhur. Sekalipun ada yang menggunakan bikasril hamzah udhiyah, ada udhiyah juga ada. Bahkan kalau di dalam kitab tausyih insyaallah ada sekitar 8 bentuk bacaan daripada lafal udhiyah. Udhiyah itu apa? Wahiyah, dan adapun udhiyah itu ismun lima yudhbahu minan na'ami yauma idin nahari wa ayyamit tasyriki. Wahiyah, dan adapun udhiyah itu ismun nama lima bagi perkara yuzbahu yang dipotong apama atau yang disembelih apama minan na'ami dari binatang ternak yauma idin nahari di hari raya Idul Nahar atau Idul Kurban, wa ayyamit tasyriqi, dan beberapa hari tasyrik, bilayaliha beserta malam-malamnya hari tasyrik, taqarruban karena taqarrub atau amal pendekatan ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan udhiyah itu adalah namanya binatang yang dikorbankan atau yang dipotong, yang binatang tersebut tertentu dari binatang-binatang ternak yang pemotongannya pada hari nahar, yakni pada tanggal 10 Dzul Hijjah, dan juga beberapa hari tasyrik, yakni tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13, dengan tujuan apa menyembelihnya tadi? Taqarruban ilallahi ta'ala, karena amal taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dikatakan bahwasanya udhiyah itu adalah binatang yang dipotong, yang mana ditentukan di situ
binatang tersebut harus merupakan binatang ternak yang terkategori di sini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Binatang yang bisa dipakai untuk berkorban, satu unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga yaitu apa namanya, kambing. Kambing ini cek kambing yang kambing kacang atau kambing apa, kambing gibas, atau nek katanya orang sini apa, kambing putih itu sudah. Jadi untuk yang lainnya apa boleh, tidak boleh, itu untuk berkorban. Sekalipun ada di sini sampaikan wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, annahu yakfi iraqatu dami walau min dujajin. Riwayat dari Ibnu Abbas, annahu sesungguhnya sya'an yakfi cukup apa iraqatu dami, apa mengalirkan darah, walau min dujajatin sekalipun dari seekor ayam. Nah, ini banyak sekarang disampaikan, kadang-kadang gitu, kadang-kadang dibikin apa, sebuah anekdot. Jadi yang penting pokok menyembelih gitu. Ya memang iya. Jadi ketika kita pada hari raya itu usahakan untuk memotong binatang. Nggak mampu, seandainya nggak punya sapi, ya jangan sapi, nggak punya. Nggak punya sapi, punyanya kambing, ya kambing. Nggak punya kambing, ya pokoknya binatang yang bisa disembelih. Cuma ya, ketika yang disembelih itu selain dari binatang-binatang yang telah disebutkan, yakni mulai dari unta, kemudian sapi dan kambing, itu tidak terkategorikan kurban. Masuknya di mana? Masuknya untuk bersodakoh. Gitu. Wa kana Asy-Syaikh Muhammad Al-Fudhali ya'muru al-faqira bitaqlidihi. Menurut Syekh Muhammad Al-Fudhali bahwasanya alangkah baiknya, atau ya'muru al-faqira, memerintahkan kepada orang-orang yang fakir, bitaqlidi, untuk mengikuti pendapat daripada Ibnu Abbas, yakni usahakan pokok untuk memotong apa, binatang semampunya, sekalipun masih tidak masuk kepada status atau kategori apa, berkorban. Bahkan di sini disampaikan, ini yang saya baca kitab Tausyih. Kitab Tausyih ini merupakan kitab syarah daripada Fathul Qorib. Kalau Tausyih ini karangan orang Indonesia sendiri, termasuk orang Indonesia yang sangat masyhur, sangat terkenal beliau, yaitu apa, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kemudian akhirnya beliau makamnya ada di kota Mekah, ada di Al-Mu'alla, kumpul dengan makamnya Siti Khadijah. Wa yuqasu 'alal udhiyati al-aqiqah. Ini sedikit apa, keluar dari pembahasan. Wa yuqasu, dan disamakan alal udhiyati, atas udhiyah atau kurban, apa aqiqatu, apa aqiqah, sehingga fayajuzu liman lam yaktir ala samani syati ayyu iqa an waladi bidikati ala madhabi Ibnu Abbas. Fayajuzu, maka boleh, liman, bagi orang, lam yakdir, yang tidak mampu siapa orang, ala samanisyati, atas harganya kambing, apa ayu iqa, apa hendaknya mengakekohkan siapa orang, anwaladi, dari anaknya orang, bidikati, dengan seekor ayam. Jadi hukum ini secara kiasi saja, hanya dikiaskan karena di situ apa, sama-sama mengalirkan darah, sehingga menurut sebagian pendapat ini, ketika ada seseorang tidak mampu untuk mengakekohkan putra putrinya dengan menggunakan kambing, maka dirinya diperbolehkan, sing penting pokok memotong binatang, sekalipun itu hanya berwujud apa, ayam. Wal udhiyatu ay fi'luha sunnatun muakkadatun li muslimin balighin aqilin hurrin walau muba'adun alal kifayati. Wal udhiyatu, dan adapun udhiyah,
Ai fi'luha tegasnya mengerjakan udhiyah atau melakukan berkorban sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkadatun yang dikokohkan. Sunnah muakkadah itu sunnah yang hampir mendekati kepada hukum wajib, itu namanya sunnah muakkadah. Belum wajib tapi masih sunnah, tapi hampir mendekati kepada hukum wajib. Bagi siapakah udhiyah itu sunnah muakkadah? Li muslimin, bagi orang muslim, balighin yang balighin yang balik, akilin yang berakal, hurrin yang merdeka. Alal kifayati, sunnah muakkadah tersebut alal kifayati, atas sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah bagaimana? Inta'addata ahlul baiti wahum ijtama'u wahum man ijtama'u fil aisyati wal asyrati fa idza atabiha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Maksudnya sunnah muakkadah yang kifayah itu bagaimana? Inta'addata, apabila banyak siapa ahlul baiti, siapa keluarga. Jadi satu rumah itu isinya ada orang banyak. Wahum, hale adapun ahlul bait itu man, itu orang istama'u yang menjadi satu fil aisyati, di dalam kehidupannya, wal usrati, dan apa pergaulannya, fa idza ata, maka di dalam ketika telah mengerjakan biha dengan udhiyah, ail udhiyati tegasnya udhiyah, wahidun siapa salah satu min ahli baitin, dari ahli keluarga, kafa maka mencukupi apa fi'lu anjami'ihim, dari kesemuanya, fi sukuti talabi, di dalam gugurnya tuntutan. Jadi hukumnya seseorang yang muslim, yang balik, yang merdeka, yang berakal, untuk melakukan berkorban ini adalah sunnah muakkadah kifayah. Maksudnya sunnah muakkadah kifayah itu bagaimana? Maksudnya seandainya dalam satu keluarga itu ada beberapa orang, kok salah satu daripada keluarga tersebut sudah melakukan korban, maka gugurlah tuntutan untuk melakukan korban bagi yang lainnya. Seandainya ya dalam satu keluarga masih satu kakak gitu, kalau bahasanya orang sini satu kakak ya. Kalau masih satu kakak bapak, terus anaknya sudah kerja sendiri, mampu ya, anak yang satunya, anak keduanya juga mampu, akhirnya salah satu dari keluarga itu, seandainya apa itu bapaknya atau mungkin anaknya yang pertama atau anak yang kedua, kok sudah ada yang berkorban, maka tuntutan untuk melakukan itu sudah menjadi gugur karena sudah ada yang mewakili. Jangan dianggap nanti, oh berarti itu satu korban cukup untuk satu orang. Bukan, gugur di dalam tuntutan untuk melakukan apa? Berkorban. Masalah pahala di sini disampaikan la fi husulis sawabi. Bukan kalau di dalam tentang hasilnya pahala. Yang berhak yo yang dan yang lainnya nggak usah nyari pahalanya, ikut makan dagingnya saja. Kalau cara memahaminya salah, nanti seandainya hanya berhenti kalau di sini, kalau di dalam kitab Fathul Qoribnya itu kafa an jami'ihim, kalau kita tidak mengetahui syarahnya atau penjelasan berikutnya, maka nanti yang dipaham gitu, satu keluarga ada yang berkorban, yang lainnya ikut mendapatkan pahala, padahal bukan itu maksudnya. Jadi ketika kita memahami hanya sepintas, nanti akan menjadi menimbulkan hukum yang berbeda. Wa illa, dan apabila tidak ada yang melakukan satu keluarga, fahiya sunnatu ainin, maka adapun udhiyah sunnatu ainin itu akan menjadi sunnah ainiyah. Jadi seandainya dalam satu keluarga cuma sendirian dia menjadi kepala rumah tangga, maka bagi orang tersebut akan menjadi sunnah ainiyah. Kalau memang ada kemampuan, alangkah baiknya dirinya untuk melakukan berkorban. Dan itu bukan seumur hidup satu kali. Jangan disalah tafsirkan. Kadang-kadang kan gitu, ketika diajak korban, ayo
sampai tidak korban tahun ini. Enggak, saya tahun kemarin sudah. Padahal tahun ini dirinya mempunyai kemampuan. Nah, ketika orang mempunyai kemampuan dalam setiap tahunnya, dirinya tetap disunnahkan untuk melakukan berkorban. Jadi enggak seumur hidup, yang penting pokok saya sudah pernah. Bukan kayak gitu. Tuntutannya agama kepada kita semua bahwasanya di dalam melaksanakan berkorban ini dalam setiap tahunnya, ketika kita memang mempunyai kemampuan untuk melakukan berkorban, maka kita disunnahkan secara kifayah untuk melakukan berkorban. Wala tajibu al-udhiyatu al-ityanu biha illa bin nadari haqiqatan au hukman. Wala tajibu, dan tidak wajib apa al-udhiyatu apa berkorban. Al-ityanu tegasnya mengerjakan biha dengan udhiyah, illa bin nadari kecuali sebab ada nazar, haqiqatan dengan nyata, au hukman atau secara hukumnya. Udhiyah tadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Akan tetapi ketika ada nazar, maka yang asalnya sunnah muakkadah akan berubah menjadi wajib. Nah, nazar di sini ada dua versi, ada nazar hakikatan atau ada nazar yang secara hukman. Contohnya kayak apa? Contohnya yang pertama, yakni yang untuk apa? Yang nazar hakikatan, seperti ada orang mengatakan gini, lillahi alayya an udhhiya bihadi syata masalan. Lillahi wajib bagi apa? Lillahi karena Allah, aliyya wajib bagi diriku, an udhhiya pada hendaknya berkorban siapa aku bihadi syati dengan kambing ini, masalan di dalam perumpamannya. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwasanya saya nazar akan berkorban pada tahun ini, maka hukum daripada berkorban bagi dirinya ini akan menjadi hukum wajib. Atau yang sering kan gini, yang sering terjadi di masyarakat itu gitu. Pokok saya kalau tahun ini masalah saya atau urusan saya ini bisa terselesaikan, saya nazar saya akan berkorban. Nah kayak gitu. Nah ketika ada orang sudah mengatakan kayak demikian, maka nazar bagi dirinya apa, udhiyah atau berkorban bagi dirinya ini akan menjadi hukumnya menjadi wajib. Yang kedua yang secara hukman, kakaulihi ja'atu hadhi udhiyatan. Ini harus hati-hati. Jadi seandainya ada orang nenteng kambing gitu, nah, terus kemudian dirinya ditanya, "Boh, sampean mau dibawain?" "Enggak, ini mau saya korbankan." Itu otomatis wajib disembelih korban itu. Sama dengan seandainya jenengan ditanya, sampean punya mungkin seandainya punya batu bata gitu, satu tumpuan gitu. Sampean terus ditanya, "Boh, ini sampean mau bangun apa?" "Enggak, saya enggak mau bangun, ini miliknya masjid." Ini secara otomatis akan menjadi miliknya masjid, akan menjadi wakaf. Demikian juga dengan nazar. Jadi seandainya ada orang nenteng kambing terus dibawa, terus ditanya, "Loh, sampean mau dibawa kemana?" "Wah, ini mau saya pakai untuk ini mau saya pakai untuk apa, berkorban." Wajib hukumnya dia untuk menyembelih apa binatang tersebut, dan itu akan masuk terkategorikan sebagai nazar. Itu tidak boleh dibikin gurauan, termasuk salah satu sesuatu yang ketika gurauannya akan menjadi apa, kejadian seperti tolak, cerai, itu kan juga kayak demikian ya. Orang cerai terus dirinya bilangnya, "Enggak, saya cuma bergurau." Enggak bisa, itu akan jatuh tolak. Seandainya dirinya gurau sama istrinya, terus bilang sama istrinya, "Oh, sampean kalau kayak gini terus nanti saya ceraikan loh, tapi ini cuma gurau." Nggak bisa, itu akan jatuh apa tolak. Itu gurauannya akan jatuh. Makanya harus dihati-hati. Kalau memang dirinya sudah mengatakan ja'atu hadhil udhiyah, binatang ini mau saya korbankan, maka dirinya wajib mengorbankan binatang tersebut, dan itu akan termasuk kategori sebagai korban yang berupa nazar.